dilatar belakangi oleh adanya rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap proses pendidikan kita di masa darurat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, diskusi hari ini akan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan PPDP, BOS, DAK, dan BDR, serta penilaian pada satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Bapak Ibu, kita patut bersyukur pada hari ini karena kita akan langsung menerima informasi dari pakar atau yang lebih mengenal tentang kebijakan pendidikan tersebut. Yang pertama adalah dari pelaksana tugas Kepala LPMP, Bapak Dr. Jainal Panani MED. Kemudian penyaji kedua nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sumardi MPD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, supaya nantinya kita dapat melaksanakan tugas dan mengelolanya juga dengan baik. Nah, karena itu agar diskusi kita berjalan dengan lancar, maka kita persilakan kepada Bapak yang terhormat, Bapak Pelaksana Tugas Kepala LPMP. Dengan waktu kurang lebih 45 menit, dipersilakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita sehingga kita melaksanakan majelis ilmu hari ini ya, diskusi untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sharing informasi dalam rangka untuk memikirkan bagaimana mutu pendidikan lebih baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Batola, Bapak Sumarji, ini sahabat ulun, kita kenang dulu masa PKG Pak ya, masa PKG tahun 90-an ya sangat lama banget. Bapak Ibu yang saya hormati, para pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batola, yang ulun hormati Ketua K3S, Ketua MKKS, seluruh kepala sekolah, kemudian yang ulun hormati Kepala Seksi FPMP, Bapak Kaburi, selaku penanggung jawab kegiatan ini, yang ulun hormati moderator Bapak Saifur Rahman, sama-sama sahabat di Widya Suara. Jadi ulun Bapak Ibu itu tugas pokoknya tetap Widya Suara. Kepala LPMP hanya tugas tambahan saja, bukan tugas utama, tugas tambahan. Tugas pokoknya tetap Widya Suara. Yang ulun hormati seluruh panitia, host dari LPMP. Bapak Ibu, kita buka dulu, setelah itu nanti ulun izinkan ulun menyampaikan roadmap Kemendikbud dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan monitoring pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala secara resmi dinyatakan dibuka. Selanjutnya izinkan ulun menyampaikan roadmap. Mudah-mudahan 40 ya, 30 mungkin. Ini roadmap ulun bacakan saja dari Kementerian Pendidikan. Ini PowerPoint dari Bapak Dr. Iwan Sahril, Dirjen
GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimulai dari prioritas pembangunan SDM yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Periode sebelumnya, Pak Presiden atau bangsa kita fokus pada pembangunan fisik. Ya. Nah, periode kedua ini, Bapak Presiden fokus pada pembangunan SDM. Berarti di sini prioritasnya pada pendidikan. Ya. Nah, bunyinya begini, kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Nah, semua pandangan dunia melihat bahwa SDM kunci kemajuan bangsa. Indonesia kaya dengan sumber daya alam, tapi karena SDM-nya kalah dengan Singapura, kalah dengan Jepang, dan kalah dengan Korea Selatan, ya kita tentunya kalah ya dalam hal kemajuan bangsanya. Sementara mereka itu sumber daya alamnya kurang, tapi SDM-nya unggul. Kemudian Pak Presiden melanjutkan, kuncinya inovasi. Jadi bagaimana SDM yang diharapkan adalah SDM yang berinovasi. Kalimatnya, kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi setiap masalah dengan inovasi-inovasi. Dengan kata lain, ke depan Bapak Ibu, pertanggungjawaban dari setiap kegiatan adalah inovasi. Sekarang BPK itu singkatan Badan Pemeriksaan Keuangan, sekarang sudah meningkat bukan saja Badan Pemeriksaan Keuangan, tapi Badan Pemeriksaan Kinerja. Ini pengakuan dari Kepala Dinas Banjarmasin, Pak, kami sudah ditanya tentang kinerja, bukan hanya keuangan ya, tapi kinerja. Nah, ini sudah mulai tuntutan setiap program harus punya dampak. Kalau punya dampak berarti di sini kuncinya SDM ya, SDM yang inovasi. Dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Nah, jadi dipaksa untuk inovasi, dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk meninggalkan cara-cara yang lama, yang tidak efektif, yang tidak terukur hasilnya, yang tidak kelihatan dampaknya. Nah, kita harus meninggalkan cara lama, pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Seluruhnya nanti, Pak. Oke. Berdasarkan ini, Bapak Ibu, kemudian visi pendidikan Indonesia yang disampaikan Mas Menteri Nadiem Makarim tahun 2035. Bunyinya membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul. Jadi sekarang sasarannya bukan hanya memiliki kemampuan tertentu, tapi menjadi pembelajar. Karena kemampuan tertentu pada zamannya kemampuan tersebut akan kadaluarsa, akan tidak terpakai. Seperti dulu keterampilan mengetik ya dengan mesin ketik itu sekarang sudah dengan laptop. Bahkan yang terbaru itu Bapak Ibu nggak usah ngetik dengan 10 jari, cukup ngomong saja itu sudah terketik dengan Google Doc ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Google Doc, tinggal ngomong saja itu ngetik sendiri. Jadi tidak perlu pakai jari-jari ya. Nah ini perkembangan teknologi. Sehingga kemungkinan ke depan Bapak Ibu keyboard itu menjadi syarat untuk bisa menuangkan pemikiran. Ke depan keyboard pun sudah semakin ditinggalkan. Cuma sekarang masih menjadi alat utama ya untuk menyampaikan ide, merancang program gitu. Karena apa? Karena terus berkembang sejahtera ya. Di sini terus diharapkan SDM yang pembelajaran itu pembelajar adalah yang terus berkembang sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Kemudian dari visi ini kemudian bagaimana peserta didik kita, ya. Mutu lulusan kita seperti apa? Karena
bicara pendidikan itu ujungnya adalah bagaimana mutu lulusan peserta didik kita seperti apa. Nah, kemudian Nadya Makarim di sini menyebutkan SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Kalau selama ini Bapak Ibu kompetensi atau standar kompetensi lulusan itu menggunakan standar nasional pendidikan, ya, di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tapi ke depan standarnya dinaikkan menjadi kompetensi global. Karena kalau cuma acuannya standar nasional pendidikan itu akan kalah, Bapak Ibu. Sekarang menggunakan kompetensi global. Nah, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalaupun mutu lulusan itu sudah memiliki kompetensi internasional atau global, tetap memegang nilai-nilai Pancasila. Kemudian Bapak Menteri menyebutkan itu disebut dengan pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila adalah pelajar yang memiliki kompetensi global yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila memiliki beberapa nilai dan keterampilan. Yang pertama adalah kebinekaan global. Peserta didik atau mutu lulusan itu memiliki wawasan global, kebinekaan global. Artinya apa? Siswa itu siap bekerja sama, siap menerima perbedaan. Tidak hanya perbedaan di kalangan sesama di sekolah, sesama di kabupaten, sesama provinsi, tapi juga sedunia, ya, bisa berkolaborasi mengerjakan proyek bersama dengan pelajar dari Malaysia, dengan India, dengan Amerika dan sebagainya. Kemudian di sini adalah memiliki keterampilan atau nilai gotong royong. Ya. Gotong royong itu dalam abad 2020 itu disebut dengan kolaborasi atau collaboration, ya, kemampuan berkolaborasi. Dengan adanya COVID-19 ini, Bapak Ibu, mendorong kita berkolaborasi atau gotong royong, ya, antar kesehatan, ekonomi, semua masyarakat itu bergotong royong untuk mencegah penyebaran dari COVID. Ya. Bahkan Menteri Pendidikan tidak bisa menjalankan programnya tanpa bergotong royong dengan kementerian lain. Ya. Jadi Bapak Menteri Pendidikan ini selalu membangun gotong royong dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, ya, Menteri Menkominfo, ya, Menteri Teknologi dan Informasi. Kemudian yang berikutnya kreatif, ya, pelajar Pancasila ada kreatif. Kreatif itu adalah kemampuan siswa memberikan ide-ide berdasarkan masalah yang ada. Nah, supaya siswa kreatif, tentu pembelajarannya disarankan dengan pembelajaran berbasis problem dan berbasis proyek. Karena kalau pembelajarannya siswa hanya menguasai konsep, maka kreativitas tidak berkembang. Siswa hanya menguasai konsep, menguasai materi, menguasai mata pelajaran, tapi tidak punya kreatif. Maka di sini untuk kreatif menuntut adanya perubahan metode pembelajaran yang digunakan guru. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu adalah kemampuan siswa bisa mengkritisi, salah satunya misalnya Bapak Ibu, apakah informasi yang didapatkan itu hoax atau akurat, ya. Saat siswa mengerjakan proyek atau mencari informasi mengenai faktor penyebab COVID di Kalimantan Selatan, siswa ini akan memilih informasi dari sumber-sumber yang akurat, sumber-sumber yang dipercaya, dan bisa membedakan dari sumber-sumber yang abal-abal. Itu bernalar kritis, ya. Kemudian mandiri. Dengan adanya kemampuan kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar tentu menjadi mandiri. Mandiri itu artinya siswa tetap belajar meskipun tidak lagi bersama guru. Siswa tetap belajar meskipun sudah lulus sekolah, ya. Dia tetap pembelajar. Maka di sini yang ditekankan kompetensi, bukan penguasaan materi, ya, kompetensi. Karena dengan kompetensi peserta didik ini akan selalu belajar. Dia punya keterampilan untuk mencari sumber sendiri, punya keterampilan untuk bisa mencari jawaban sendiri, punya keterampilan untuk melakukan eksperimen sendiri, ya. Nah, semua nilai-nilai dan keterampilan ini diikat dengan nilai ketuhanan dan akhlak mulia. Nah,
Kemudian dari profil kompetensi pelajar Pancasila ini, kemudian Kemendikbud memiliki kerangka kebijakan, ya, kerangka program, ya, kerangka konsep. Nah, Kemendikbud menekankan tujuan Kemendikbud, tujuan utama dari Kemendikbud dari seluruh program yang anggarannya mencapai ratusan triliun, itu tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana murid merdeka belajar. Nah, murid merdeka belajar. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu, murid-murid kita ini atau kita saja, kalau di tempat yang kondusif, di tempat yang konstruktif, itu ide-idenya berkembang. Tapi kenapa siswa kita itu tidak berhasil berpendapat, tidak berhasil menyampaikan gagasan-gagasan, karena banyak faktor yang menghambat. Maka sekarang yang mau dikurangi adalah faktor-faktor yang menghambat sehingga murid itu merdeka belajar. Ini tujuannya. Ya, ibarat menanam tanaman, itu tugas guru adalah bagaimana menghindari hama-hama, ya, menghindari penghambat supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan pesat, ya. Untuk mencapai tujuan murid merdeka belajar, strategi utama Kemendikbud adalah mengembangkan sekolah penggerak. Nah ini Pak yang sekarang sedang gencar-gencarnya ya Bapak Ibu tentang sekolah penggerak. Ya target Kemendikbud ada 10.000 ya. Tahun ini sekitar 2.800 sekolah penggerak di Indonesia. Ya. Sekolah penggerak ini adalah cirinya dua, mampu menerapkan model pembelajaran yang mengembangkan kompetensi siswa dan karakter siswa. Kemudian setelah berhasil menerapkan, kemudian mengajak sekolah sekitarnya untuk menerapkan hal yang sama. Artinya sekolah penggerak adalah sekolah yang berhasil melaksanakan pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar dan berhasil mengajak sekolah di sekitarnya. Nah, untuk menjalankan strategi utama sekolah penggerak ini, kemudian ada 5 program utama dari Kemendikbud. Ini yang akan menjadi acuan nanti semua program-program di semua sektor ya, di dalam yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, program transformasi kepemimpinan pendidikan. Nah ini yang diutamakan adalah bagaimana kepala sekolah itu mentransformasi kepemimpinan menjadi kepemimpinan pembelajaran. Kalau di Amerika, Bapak Ibu, kepemimpinan pembelajaran itu diberi porsi 70%. Sedangkan manajerial diberi porsi 30%. Dengan kata lain, kepala sekolah ini habis waktunya, atau dari pagi sampai siang, fokus mengurusi perbaikan proses pembelajaran. Masuk kelas, dari kelas ke kelas untuk memastikan siswa itu belajar, ya, mengamati adakah siswa mengalami kesulitan belajar. Jika ada catatan-catatan nanti akan menjadi bahan diskusi setelah siangnya dengan guru ya. Jadi tidak menunggu esok, tapi siangnya itu langsung diskusi dengan guru. Bagaimana caranya supaya siswa itu yang mengalami kesulitan itu terbantu. Nah, sehari-hari waktu kepala sekolah habis untuk itu. Itu yang disebut dengan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah. Nah, itu program untuk sekolah penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi sekolah penggerak, tentunya akan menyediakan waktunya lebih banyak memperbaiki proses pembelajaran. Adapun sisanya itu manajerial. Manajerial itu yang mengurusi dana bos, itu ya, tentang sarana prasarana, rapat-rapat itu manajerial. Porsinya cukup 30%. Kemudian yang berikutnya transformasi PPG Prajabatan. Nah ini sudah jalan sekarang Bapak Ibu. Jadi tidak sembarang dosen untuk melatih calon guru, tapi dosennya ini diseleksi, ya, diseleksi dan dilatih ya. Kemudian di samping dosen juga ada guru pamong nih, diseleksi juga Pak. Kemudian pengembangan ekosistem
belajar guru di setiap provinsi. Jadi ke depan Bapak Ibu, nanti setiap provinsi ada ekosistem. Ekosistem itu artinya stakeholder atau unsur-unsur yang berkaitan pendidikan yang saling terkait ini membangun sinergi, ya, yang fokus bagaimana mendorong sekolah penggerak sehingga murid Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Nanti ada dinas pendidikan, ada kelompok guru, kelompok kepala sekolah, kelompok pengawas, ada dewan pendidikan, ada DPRD komisi pendidikan, itu membangun ekosistem nanti. Oke, yang berikutnya adalah program komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama, yaitu murid. Jadi fokus dari komunitas-komunitas, misalnya ada kelompok pekerja guru, ada kelompok kerja kepala sekolah, itu topik yang dibicarakan hanya bagaimana murid itu merdeka belajar. Nah, jadi porsi-porsi atau materi-materi diskusi setiap kelompok-kelompok komunitas pendidikan, kalau guru di MGMP atau KKG, itu fokus bagaimana siswa itu merdeka belajar. Siswa itu bisa mencapai kompetensi. Bagaimana karakternya berkembang. Kalau kepala sekolah kumpul, juga begitu, membicarakan bagaimana siswa itu merdeka belajar. Nah, begitu pengawas juga kumpul, yang dibicarakan bagaimana murid itu merdeka belajar, bagaimana murid mencapai kompetensi. Dan program terakhir adalah regulasi tata kelola dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Bapak Ibu, menurut Pak Ibu Catherine, ya, Ibu Catherine itu adalah Inspektorat Jenderal PLT Inspektorat Duran. Beliau adalah staf ahli regulasi kementerian yang sekarang merangkap PLT Inspektorat. Ya. Beliau bertugas mereformasi regulasi. Jadi peraturan-peraturan yang mengintimidasi, peraturan-peraturan yang membebani kepala sekolah, kepala sekolah yang peraturan-peraturan yang menyulitkan itu akan direformasi. Seperti Bapak Ibu tentang penanganan BOS yang terlalu rumit, terlalu bertele-tele, itu akan disederhanakan. Ya. Supaya kepala sekolah nanti fokus untuk memikirkan pembelajaran. Tidak lagi habis waktu hanya ngurusi pelaporan-pelaporan, kwitansi yang terlalu banyak, ya. Rangka fotokopinya harus banyak, tanda tangan banyak, dan sebagainya. Nah ini sedang diperbaiki regulasinya. Supaya nanti sekolah penggerak ini benar-benar berhasil. Karena nanti semua sekolah menjadi sekolah penggerak, cuma bertahap. Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah arah kurikulum. Arah kurikulum itu sederhana, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi. Nah, apakah selama ini tidak berbasis kompetensi? Kompetensi, tapi dalam pelaksanaannya lebih fokus berbasis pencapaian kurikulum, ya, pencapaian target kurikulum atau pencapaian penguasaan materi atau pencapaian penguasaan konsep mata pelajaran. Padahal yang benar adalah kompetensi. Sebetulnya kurikulum berbasis kompetensi itu sudah diterbitkan lama, ya, Bapak Ibu. 2006 itu sudah ada KBK, ya, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian kurikulum 2013 juga kurikulum berbasis kompetensi. Sekarang juga berbasis kompetensi. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Bapak Ibu, nanti semua materi, semua proses pembelajaran, semua kebijakan arahnya nanti ke kompetensi, termasuk alat ukurnya nanti Bapak Ibu. Karena selama ini Bapak Ibu yang diujikan atau untuk ujian nasional, ujian sekolah atau ulangan harian itu yang diuji adalah penguasaan materi. Ya, ujian IPA, ujian bahasa Indonesia, ujian yang diuji adalah penguasaan konsep. Padahal yang dimaksudkan adalah penguasaan kompetensi. Ya. Misalnya kompetensi menganalisis, itu bisa dicapai melalui bahasa Indonesia, melalui IPA, ya, melalui IPS. Gitu. Ujungnya kompetensi.
Eh, ada 3 hal ya dalam arah kurikulum ke depan, yaitu penyederhanaan standar capaian. Standar capaian yang mudah dimengerti guru dan fokus pada kompetensi yang paling bermakna. Rangkaian kompetensi utuh. Nah, selama ini mungkin hanya kompetensi pengetahuan ya, kadang-kadang keterampilan, sikap kadang-kadang, dan nanti akan utuh ya. Kalau misalnya siswa menyelesaikan sebuah problem atau membuat proyek, itu antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu satu kesatuan. Ya. Sesuai dengan perkembangan anak dan kompetensi ilmu. Yang berikutnya fleksibel, sederhana, penyederhanaan materi. Materinya akan disederhanakan, Bapak Ibu. Karena di Indonesia ini dari sisi materi lebih tinggi dibanding kurikulum di luar negeri, seperti Australia, Amerika, Jepang, itu dari sisi materi lebih rendah dari di Indonesia. Materinya sudah tinggi ya di Indonesia. Cuma kompetensinya kurang. Misalnya Bapak Ibu kalau membandingkan matematika saja, itu kalau di kita sudah lebih tinggi dibanding Jepang ya, dibanding Australia. Hanya pembelajaran kalau di luar negeri itu sampai kepada penerapannya, sampai kepada analisisnya. Kalau kita masih berkutat kepada penguasaan konsep. Belum menjadikan pembelajaran itu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Contoh buku maupun modul terpisah yang dapat diunduh. Ke depan nanti Bapak Ibu, semua materi-materi itu dapat diunduh. Ya. Baik guru maupun peserta didik ya, bisa ngunduh dengan bebas. Termasuk lesson plan itu disederhanakan Bapak Ibu atau RPP, cukup 1 halaman. Ya. Kalau dulu itu banyak halaman, harus memenuhi banyak komponen, sekarang cukup 1 halaman yang mengandung 3 komponen saja. Tujuan, aktivitas pembelajaran, dan penilaian. Nah ini yang ketiga ini yang menarik Bapak Ibu, fleksibel alokasi waktu mata pelajaran. Sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Contohnya, sekolah di daerah 3T bisa memilih fokus hanya 1-2 mata pelajaran dalam 1 minggu. Jadi minggu pertama mungkin hanya bahasa Indonesia dengan matematika, ya. Minggu berikutnya IPA dengan IPS. Kenapa? Nanti target kurikulum. Nah, ke depan bukan target kurikulum, tapi target kompetensi, ya. Bukan target materi kurikulum, tapi kompetensi. Ya. Jadi meskipun hanya 2 mata pelajaran 1 minggu, tapi aktivitas pembelajaran siswa itu benar-benar mendorong siswa mencapai kompetensi. Kompetensi itu apa? Bapak Ibu kenal, kompetensi itu dikenal dengan taksonomi Bloom ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya. Itu kompetensinya. Sedangkan materinya adalah setelah kata kerja kognitif Bloom ya. Yang berikutnya assessment. Assessment kemampuan ditekankan kepada kemampuan bernalar holistik dan mengacu pada standar. Nah, tekanannya Bapak Ibu nanti alat ukur, alat evaluasi, alat penilaian, ya instrumen lebih banyak mengukur kemampuan bernalar, mengurangi kemampuan menghafal. Ya. Soal-soal yang hanya menanyakan definisi itu dihindari. Ya. Lebih banyak menantang menalar. Ciri soal menalar itu biasanya mengapa dan bagaimana. Ya. Misalnya gurunya menyajikan sebuah problem, kemudian pertanyaannya mengapa problem itu terjadi. Faktor apa saja yang menyebabkan problem itu terjadi. Misalnya materinya tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sana dibandingkan dengan grafik lain, Kalimantan Selatan ini perkembangan COVID-nya termasuk paling pesat ya. Kemudian pertanyaan gurunya, mengapa perkembangan COVID di Kalimantan Selatan itu termasuk yang tercepat? Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, ini adalah soal-soal yang menantang siswa menalar dan holistik. Nah, faktor yang mempengaruhi banyak ya. Bisa faktor sosial ya, bisa faktor kesehatannya, bisa faktor ekonominya, bisa. Nah, itu menjadi holistik. Jadi siswa berpikirnya bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi bisa lintas disiplin. Siswa tidak hanya berpikir satu mata pelajaran, bisa lintas mata pelajaran.
Yang berikutnya ada 3 jenis assessment. Assessment kompetensi minimum, yaitu mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu ke depan fokus assessment ada cukup kompetensi minimum. Jadi tidak menguji penguasaan konsep, tapi menguji kemampuan menalar, kemampuan kompetensi, menguji kompetensinya yang diarahkan ke kompetensi literasi dan numerasi. Dan ke depan Bapak Ibu, skor-skor dari assessment ini tidak dilaporkan per individu siswa, karena tujuannya bukan mengukur kemampuan siswa, tapi mengukur kemampuan kinerja sekolah. Dengan rata-rata skor itu, maka kinerja sekolah akan kelihatan. Karena hasil ulangan istilahnya, hasil assessment ini tujuannya bukan untuk memberikan tekanan pada siswa, tapi memberi tekanan pada sekolah. Yang berikutnya adalah survei karakter, mengukur tumbuh kembang siswa secara holistik, mengacu pada profil pelajar Pancasila. Misalnya penghargaan akan perbedaan. Nah, siswa dilatih untuk menghargai perbedaan. Kalau misalnya siswa sedang menghadapi permasalahan, kemudian siswa didorong mengajukan ide, misalnya adakah ide untuk mengatasi perkembangan COVID-19 di Kalimantan Selatan? Mungkin ide siswa akan berbeda-beda. Maka perbedaan itu dihargai. Jadi kalau ada siswa yang berpendapat berbeda, maka teman lain itu dilatih menghargai. Ide yang bagus kan itu. Jadi tidak saling membuli, tidak saling mengolok, tidak saling mentertawakan. Nah itu dilatih menghargai. Gurunya juga dilatih. Wah ide yang bagus itu. Jangan sampai gurunya memberikan ekspresi yang merendahkan ide siswa. Ide yang dianggap aneh itu kemudian ekspresi guru semacam merendahkan, itu nggak boleh ya. Di sini penghargaan akan perbedaan. Nah disitulah syarat nanti siswa mampu mengembangkan keterampilan kolaborasi. Kalau siswa sudah menghargai perbedaan satu sama lain, perbedaan ide, perbedaan misalnya aspek suku, ras, agama, maka kolaborasinya akan bisa berkembang dengan alamiah. Ya. Kemudian minat dan kepedulian pada isu-isu sosial, disposisi, kebiasaan belajar secara mandiri. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Mengukur kualitas iklim sekolah, iklim kelas dan sekolah. Bapak Ibu ini juga alat ukur akreditasi sekolah tahun 2020, ini berbeda dengan instrumen sebelumnya ya. Sekarang salah satu instrumen mengukur sekolah adalah kualitas iklim sekolah dan iklim kelas. Jadi kalau asesor masuk kelas, kemudian siswa itu takut bertanya, takut berpendapat, saat ditanya kenapa, takut ditertawakan temennya gitu, takut nanti disindir gurunya, maka sekolah tersebut tidak mungkin dapat akreditasi A, karena kualitas iklim kelasnya belum bagus, kualitas iklim sekolahnya belum bagus. Jika siswa merasa aman berpendapat, merasa aman mencoba, merasa aman bertanya, maka iklim kelasnya bagus, maka layak mendapat akreditasi A. Nah, di sini dijelaskan lingkungan sekolah harus bebas dari hal-hal yang mengancam keamanan psikologis yang menjadi prasyarat utama proses pembelajaran. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu, kami informasikan sekarang guru penggerak sudah seleksinya, websitenya sudah dibuka. Nah, sekarang mulai musim seleksi Bapak Ibu. Hanya untuk guru penggerak ini dibuka tanggal 13 Juli ya. Tapi untuk pendamping, untuk fasilitator ya, itu sudah dibuka dan hari ini ditutup ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik kalau ada yang berminat ya, misalnya kepala sekolah yang berminat menjadi pendamping gitu. Silakan klik di sini. Ya. Kalau ini diklik, ini akan langsung ke website ya, website. Nah, ini websitenya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nanti tinggal klik kalau Bapak Ibu berminat, nah ini bisa daftar. Nah, ini seperti ini. Oke, sekian, terima kasih dari saya.
kami kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal yang sudah memberikan sajiannya. Demikian sajian yang baru saja kita dengarkan bersama dari Bapak Pelaksana Tugas Kepala LPMP. Dan saya yakin tentunya sajian tadi yang akan membuat kita lebih berpikir dan serta membuat untuk kita menjadi terangsang untuk mengerti lebih mendalam tentang arti sebuah kebijakan pendidikan yang sedang bergelora pada saat ini. Nah, oleh sebab itu, untuk memperjelas materi yang telah disajikan tadi, saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Dan pada kesempatan pertama ini kita batasi dulu dengan 3 orang penanya. Kemudian saya berharap nanti pertanyaannya mengarah kepada hal-hal yang sudah disampaikan. Kemudian dengan menyebutkan nama dan asal instansi sebelum Bapak Ibu melakukan pertanyaan. Serta mohon agar pertanyaan tadi ya singkat, jelas, dan tepat sasaran. Dipersilakan. Assalamualaikum. Sama satu marabahan. Bisa Pak tanya? Oh iya. Sama satu marabahan. Rasidi. Silakan Pak Rasidi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan tadi penjelasan Pak Zainal tentang arah kurikulum, yaitu penyederhanaan standar capaian dan fleksibilitas dan penyederhanaan materi aja. Nah, bagaimana arah kurikulum di waktu yang awal tahun pelajaran ini menyikapi kondisi Kalsel masih zona merah ya dalam masa tanggap COVID-19 ini, apakah ada penyederhanaan kurikulum dari kurikulum yang ada saat ini mungkin disederhanakan oleh Kemdikbud sehingga beban belajar, beban guru ya menyampaikan pembelajaran kepada siswa lebih ringan karena situasi saat ini yang tidak bisa tatap muka langsung ya. Apakah dalam waktu yang segera ini nanti awal tahun pelajaran mulai ada penyederhanaan kurikulum khusus untuk masa pandemi COVID-19. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan penanya yang kedua. Saya Pak. Dari Pak Disdik, Disdik ya? Pak Sidik ya? Ya, Zainuddin Sidik. Silakan Pak. SMP 4 terima kasih. Menyikapi pergerakan perubahan ini, di mana menurut hemat kami di lapangan perubahannya begitu cepat. Yang pertama, peran kepala sekolah diharapkan di sini menuju ke peran kepala sekolah sebagai kepemimpinan di dalam pembelajaran yang lebih dominan, di mana 70% tugas kepala sekolah diarahkan ke sana. Namun dalam hal ini, ke realitas di lapangan yang perlu kita cermati, pola pikir dan mindset kepala sekolah untuk mengarah ke peran ini tentunya masih belum optimal. Kita masih terjebak dalam pola-pola lama. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mungkin bisa juga ini semacam usulan, apakah dari pihak LPMP sudah mempersiapkan ini? Kan keberhasilan dari suatu pendidikan itu, saya yakin kepemimpinan top manajemennya dulu yang harus diubah sebelum bisa memberikan efek tetesan ke bawah untuk memperbaiki guru-gurunya
muridnya maupun lingkungan belajarnya. Nah itu Pak mungkin yang perlu menjadi titik tekan catatan kita di lapangan. Terima kasih Pak Dr. Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sidik. Silahkan satu lagi, saya beri kesempatan Pak Gajali Rahman, kayaknya lebih duluan. Ya silahkan Pak Gajali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 4 Belawang. Menyimak penjelasan Pak Zainal tadi tentang basic kurikulum kita ke Teban itu adalah kompetensi. Padahal dari tahun 2006 seperti kita ketahui bahwa kurikulum kita itu selalu muatan-muatannya kompetensi. 2006, kemudian ada lagi KBK dan lain sebagainya sampai dengan kurikulum 2013 ini, yang pendekatannya pun ya cukup mentereng juga, saintifik. Nah, tetapi realitasnya di lapangan hal-hal tersebut tidak muncul. Seperti saya sudah 3 sekolah ya selama menjabat kepala sekolah ini, tetapi setiap kali mengadakan supir besi kelas maupun penilaian kinerja guru, hal-hal tersebut persentasenya dari sekian guru yang ada di sekolah tersebut tidak sampai 50% yang muncul. Padahal pelatihan, diklat, workshop, dan lain sebagainya tentang kompetensi tadi terus saja dilakukan oleh pihak kementerian, provinsi maupun kabupaten. Nah, berarti di sini ada yang salah. Begitu. Nah, untuk Bapak narasumber, salahnya itu sekarang itu kita di mana? Tadi kan dikatakan bahwa kita penekanannya pada materi. Memang pada materi penekanannya. Karena apa? Karena pola penilaian kita itu basicnya karena materi. Saat ini. Lihat aja kan, ada raport dan lain sebagainya selalu sampai dengan ujian nasional. Selalu yang ditanya ini kan yaitu materi. Nah, tetapi ya alhamdulillah ada sebuah terobosan dari Mas Menteri bahwa mulai tahun 2021 nggak ada lagi. Itu yang ada hanya AKM itu tadi. Nah, jadi pertanyaannya tadi, salahnya itu kira-kira di mana? Para guru ini yang udah dilatih dan lain sebagainya, tetapi dalam aplikasinya di sekolah, hal-hal tersebut persentasenya sangat kecil sekali muncul. Sehingga materi yang paling dominan, penguasaan materi yang paling dominan. Nah, apakah di sistemnya yang salah atau seperti apa? Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kayaknya ada 3 penanya Pak Jenal yang luar biasa bersemangat sekali ingin mengkaji lebih mendalam tentang, pada intinya adalah terkait pada kurikulum, termasuk tadi bagaimana penyederhanaan capaian kurikulum yang lebih fleksibel, ringan terkait kurikulum ya tunanetra ya. Itu Pak Rasidi. Kemudian dari Pak Sidik juga itu sekarang katanya banyak gerakan perubahan yang sangat cepat sekali, terus membuat peran kepala sekolah harus lebih selektif dan responsif gitu. Kemudian dengan memunculkan yang namanya ada istilah kepemimpinan pembelajaran. Nah, kemudian namun pada kenyataannya masih belum optimal, tetap saja menggunakan pola-pola lama. Nah, kemudian beliau Pak Sidik tadi menanyakan apakah pihak LPMP dalam hal ini sudah menyiapkan segala dengan pernik-perniknya begitu terkait dengan kebijakan tadi. Ya, terus yang ketiga adalah Pak Gajali Rahman, dia lebih juga menyoroti kepada masalah kurikulum
Katanya mulai tahun 2006 hingga 2013 tetap fokusnya pada kompetensi. Tetapi kata beliau setelah diadakan supervisi di lapangan ternyata kenyataannya realnya katanya itu masih belum banyak membawa perubahan. Bahkan beliau sudah bisa menilai atau mengambil suatu penilaian itu di bawah 50%. Padahal katanya sudah berkali-kali baik dinas maupun LPMP maupun pihak terkait melakukan yang namanya diklat. Nah, lalu pertanyaannya apa? Apa yang salah? Sistemnya kah atau pengelolaannya kah atau sebagainya? Silakan Pak Jena dari 3 penanya untuk memberikan argumentasinya. Silakan Pak Jena. Terima kasih Bapak Moderator. Ini pertanyaan berat semuanya ya, dari Pak Rusidi SMA Merabahan, Pak Zainuddin Sidik SMP, dan Pak Ghazali Rahman ya. Mungkin dari Pak Ghazali Rahman ya dulu ya. Apa yang salah? Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan ini sulit dijawab. Paling tidak setelah Pak Nadia Makarim menguraikan dari sekian faktor penyebab kenapa mutu pendidikan kita itu tidak juga membaik meskipun dana untuk pendidikan itu selalu meningkat, bahkan sudah sampai 400 triliun ya. Bahkan Ibu Sri Mulyani mengkritik ini. Dari Menteri Keuangan terus mensuplai dana semakin besar, tapi kenapa pendidikan Indonesia ini malah kalah dengan Vietnam yang baru aja merdeka? Apa yang salah? Nah, kemudian begitu Mas Nadia masuk, faktor-faktor apa yang menyebabkan SDM atau orang yang menjadi garda terdepan, ya, guru, terutama guru Bapak Ibu. Guru dan kepala sekolah itu menjadi garda terdepan mutu pendidikan, karena itu yang sehari-hari memproses peserta didik. Ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku guru, kepala sekolah, orang tua, dinas pendidikan, LPMP, pejabat dinas pendidikan adalah ujian nasional. Nah, mengapa ujian nasional? Karena ujian nasional itu belum menguji kompetensi, hanya menguji materi. Sedangkan hasil ujian nasional menjadi profil kinerja sekolah yang akan menjadi patokan setiap kepala daerah atau pejabat untuk memberikan insentif atau misalnya hadiah atau apa saja ya. Jadi memengaruhi semacam karir kepala sekolah dan guru. Jadi semuanya istilahnya energi, pikiran semuanya tercurahkan bagaimana nilai ujian nasional itu baik. Karena semua energi diarahkan ke ujian nasional yang baik, maka perilaku orang-orang di dalam pendidikan ini menjadi berubah. Ya, menjadi berubah. Perubahannya apa? Sekolah yang seharusnya menumbuhkan nilai-nilai budaya, menumbuh kembangkan bakat minat siswa, kreativitas, mati. Kenapa? Karena pembelajaran sehari-hari itu berubah, sekolah berubah fungsinya menjadi bimbingan tes. Itulah penyebab utama kenapa UN pertama kali dihapus. Ya. Sekolah seharusnya itu, misalnya gini Bapak Ibu, di SMP atau di SMA itu ada laboratorium IPA ya, untuk praktek. Tapi guru memandang praktek tidak penting, yang penting latihan soal. Kenapa? Dengan latihan soal menjamin nanti bisa ngerjakan soal. Kalau bisa ngerjakan soal, maka nilainya bagus. Kalau nilai bagus, berarti guru berhasil, kepala sekolah berhasil, dinas berhasil. Nah, itu berlangsung bertahun-tahun. Sehingga terbentuklah bahwa pola bimbingan tes itu wajib. Nah, menyebabkan guru memandang tidak penting ya, discovery, problem based learning, praktek, apapun metodenya yang dilatih di setiap pelatihan, itu tidak bisa diterapkan.
Karena semua memandang itu tidak berkorelasi dengan ujian nasional. Itulah sebabnya Bapak Ibu ada penelitian di daerah Bandung, ya, daerah Bandung itu khusus pemanfaatan laboratorium fisika, kimia, biologi di SMA. 80% laboratorium di daerah Bandung tidak dipakai. Kenapa? Ya, buktinya apa kalau nggak pakai? Berdebu ya. Kenapa nggak dipakai? Karena gurunya lebih banyak waktunya bukan membawa siswa untuk praktek, tapi lebih banyak latihan soal. Karena takut kalau nanti siswa tidak bisa menjawab soal. Nah, di sisi lain, Kementerian selalu menambah alat-alat laboratorium, ya, menambah media, gurunya dilatih, tapi meskipun begitu dilatih sampai ke sekolah tidak bisa diterapkan. Karena di sekolah itu yang menjadi unggulan adalah pola bimbingan tes, bukan pola saintifik, ya. Nah, itu sudah dipelajari oleh kementerian, maka apapun siapapun yang menentang, ya, UN dihapus. Yang berikutnya, ciri UN itu soalnya adalah pilihan ganda. Sejak kurikulum 2013 itu disarankan kalau bisa soal-soal itu bukan pilihan ganda untuk di sekolah, tapi uraian. Kenapa? Karena pilihan ganda itu bertentangan dengan tujuan mengembangkan kreativitas siswa. Kalau tujuannya mengembangkan kreativitas dan critical thinking siswa, maka siswa didorong untuk mengembangkan beragam ide, alternatif ide. Sementara soal pilihan ganda hanya menggiring siswa ke arah satu jawaban yang benar. Kalau tidak sesuai kunci, salah. Sehingga pembelajaran yang tepat ya dari soal. Tidak perlu ke laboratorium, tidak perlu discovery, tidak perlu project base, tidak perlu pelatihan guru. Pelatihan menjawab soal saja. Nah, itu serempak se-Indonesia. Salah satu, itulah kenapa perilaku guru kepala sekolah tidak bisa diubah. Karena faktor penyebabnya yaitu UN itu menjadi hantu ya, bagi guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Itulah, untung ya dengan COVID ini tidak jadi UN ya, sehingga guru didorong nanti, setiap guru didorong mengembangkan soal sendiri. Kenaikan kelas silahkan tentukan sekolah sendiri. Sekolah bebas berinovasi. Ya. Sehingga sekolah ini bisa mendeteksi potensi-potensi bakat siswa dan bisa mengembangkan alat ukur yang bisa mengukur kreativitas siswa. Ya. Oke, itu jawaban apa yang salah ya tadi. Yang berikutnya aturan ya. Aturan-aturan ya. Aturan-aturan ini tadi sudah dijelaskan. Seperti membuat RPP saja, kalau menurut aturan Bapak Ibu, kalau akreditasi itu kalau nggak mengikuti berapa puluhan poin itu nggak dapat apa. Jadi guru kepala sekolah hanya mengikuti persyaratan administrasi saja, tapi tidak diarahkan ke mutu proses belajaran. Jadi instrumen-instrumen selama ini, baik instrumen supervisi kepala sekolah, instrumen akreditasi, instrumen penilaian kinerja sekolah, atau termasuk instrumen evaluasi diri sekolah, itu lebih banyak mengukur dokumen, ya, dokumen. Nah, makanya oleh Menteri, sekarang beban-beban administrasi, beban-beban dokumen itu dikurangi, disederhanakan, supaya lebih fokus melakukan inovasi, ya. Fokus untuk membimbing siswa. Jangan sampai habis waktu hanya ngurusi beban administrasi. Nah, itu salah. Jadi regulasi Bapak Ibu. Tadi UN regulasi ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, sistem pelatihan. Sistem pelatihan selama ini itu gurunya dipanggil ke LPMP atau dipanggil ke Jakarta. Itu enggak tepat Bapak Ibu. Pelatihannya lebih banyak teori, mendengarkan dari narasumber mungkin seperti ini ya. Narasumber, tidak langsung praktek. Nah, kata Menteri, pelatihan berikutnya nanti akan lebih banyak praktek.
Ada yang bertanya, nanti kan guru penggerak ini sampai 9 bulan ya pelatihannya. Pertanyaan dari dinas yang lain itu apakah tidak mengganggu mengajarnya? Tidak, karena pelatihannya itu di kelas. Jadi gurunya saat guru itu membuat persiapan, nah itu dibimbing ya oleh fasilitator. Kemudian dia mempraktekkan ke kelas, nanti refleksi. Jadi guru tidak menyediakan waktu sendiri, jadi melekat dengan pembelajaran. Jadi saat guru mempersiapkan diperkuat melalui pelatihan. Saat guru menerapkan di kelas diperkuat ya, melalui refleksi. Dan nanti ada bimbingan-bimbingan. Jadi ke depan Bapak Ibu pelatihannya bukan hanya 5 hari, ya 10 hari, tapi sampai 9 bulan. Ya, tapi praktis ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengenal lesson study seperti itu. Lesson study itu tidak mencabut guru dari sekolah, tapi guru tetap mengajar, tapi dalam bimbingan gitu ya. Oke, jadi pelatihannya Pak direformasi, peraturannya direformasi, ujiannya juga direformasi. Kemudian Bapak Ibu tentang kepala sekolah ya 7%. Bagaimana? Nah ini tergantung kepala sekolahnya nanti. Kalau nanti aturannya sudah tidak mengikat, tidak dituntut lagi ujian nasional, maka kepala sekolah dan guru sudah bebas dengan kreativitasnya. Dengan demikian ada peluang besar kepala sekolah itu menyediakan 70% hanya memikirkan pembelajaran. Kalau yang lalu-lalu kan takut, kalau terlalu banyak memikirkan siswa dan guru, nah nanti laporan bosnya gimana? Banyak pertemuan-pertemuan nanti kalau nggak hadir gimana? Kan harus tampak muka dan sebagainya kan? Nah nanti bagaimana dengan misalnya tuntutan laporan administrasi dan sebagainya? Nah sekarang administrasi disederhanakan, laporan bos juga disederhanakan, kemudian tuntutan ujian nasional juga dihilangkan, sehingga betul-betul merdeka ya kepala sekolah dan guru itu merdeka. Terus Pak Rosidi, bagaimana situasi COVID ini ya? Apakah tidak ada penyederhanaan kurikulum? Bapak Ibu, kurikulum dari sisi kompetensi tetap tidak berubah. Yang berubah apa? Materinya berubah. Disarankan oleh oleh Menteri, kalau bisa materinya itu kontekstual. Misalnya kalau pembelajaran IPA atau ekonomi atau matematika, itu bisa mengambil materi tentang COVID-19. Materinya COVID, kontekstual. Kompetensinya tetap, kalau SMA menganalisis, tetap menganalisis. Ya kan? Kalau misalnya disajikan grafik oleh matematika, nah grafiknya itu tentang perkembangan COVID di Kalimantan Selatan. Bisa menganalisis sisi matematikanya. Mengapa grafiknya seperti itu? Faktor apa saja yang menyebabkan? Nah, matematika. Tapi materinya tentang COVID. Dikaitkan matematika. Kemudian kompetensinya menganalisis. Gitu. Dari sisi ekonomi, kalau grafiknya begini, dampak ekonominya bagaimana? Dari sisi IPA, ya bagaimana penyebaran virusnya itu seperti apa dari sisi biologinya? Ya. Nah, itu bisa jadikan topik-topik ya, atau membentuk sebuah proyek ya. Gurunya membentuk tim, nanti siswa nanti dituntut untuk bisa menganalisis faktor-faktor penyebab lintas mata pelajaran. Bisa juga. Nah, ini menuntut gurunya bertim ya. Jadi Bapak Ibu bukan kompetensinya yang disederhanakan, kompetensinya tetap yang disederhanakan materinya. Bahkan tidak hanya disederhanakan, tapi disesuaikan dengan konteksnya. Kalau konteksnya COVID, ya ambil saja COVID. Kan dari kasus COVID bisa dilihat dari matematikanya, bisa dilihat dari IPA-nya, bisa dilihat dari ekonominya, bisa dilihat dari sosialnya, dan sebagainya. Barangkali itu Pak Saiful. Terima kasih. Oh ya maaf tadi. Pak Sidik masih belum. Oh Pak Sidik ya. Ya tadi. Pak Sidik itu terjebak pola-pola. Ya tadi sudah. Nah ini benar Bapak Ibu. Sebetulnya secara alamiah guru-guru itu kalau tidak diikat banyak aturan dan tuntutan, itu istilahnya tidak terjebak ya
dengan banyak aturan, maka pada dasarnya bisa berkreasi, bisa berinovasi. Karena banyak faktor-faktor yang menghambat. Istilahnya gini Bapak Ibu, kalau Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti menanam padi, mau tumbuh, tapi banyak faktor-faktor yang menghambat ya, seperti adanya apa itu wereng, apa itu wereng itu apa ya? Penyakit-penyakit yang menghambat tumbuhnya itu. Nah, faktor-faktor yang menghambat ini oleh Menteri nanti dihilangkan, Pak. Dihilangkan dan nanti akan dibuat regulasi yang mendorong supaya guru kepala sekolah itu bisa fokus. Kalau kepala sekolah fokus ke pembinaan pelajaran, kalau guru fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Ya. Nah, tentu ini Bapak Ibu mindset. Ya, ini tentu perubahan sistemnya yang setelah sistem berubah, insya Allah nanti guru-guru juga akan tertarik untuk berubah ya. Jadi perubahan mindset lama yang hanya menjelaskan materi menjadi memberikan problem. Nah itu bedanya Pak ya. Ciri guru yang hanya menuntut siswa menguasai materi, guru itu hanya aktif menjelaskan dan latihan soal. Maka hasil belajarnya siswa hanya memahami atau menguasai konsep materi. Tapi kompetensinya tidak tercapai. Kalau di SMA minimal kan C4, menganalisis. Maka untuk bisa menganalisis, maka siswa sendiri yang harus aktif mengkonstruksi. Siswa sendiri yang aktif menghubung-hubungkan variabel-variabel. Misalnya kalau COVID-19 itu terjadi, variabel apa saja yang berpengaruh. Kalau siswa bisa menemukan variabel-variabel, lebih dari 3 variabel, dan variabel itu bagaimana saling berhubungan, maka siswa sudah mampu menganalisis. Kalau guru menjelaskan variabel yang berpengaruh, maka siswa cuma memahami saja dari penjelasan guru. Dengan kata lain Bapak Ibu, untuk mencapai kompetensi, bukan guru yang aktif menjelaskan, tapi guru mendesain ya problem dan mendesain tahapan-tahapan siswa untuk mengatasi masalah, dan guru melakukan penilaian-penilaian proses, penilaian otentik. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kepala sekolah gampang, apakah guru ini lebih menekankan siswa penguasaan materi atau kompetensi? Tinggal lihat saja metodenya. Kalau metodenya guru hanya menjelaskan dan latihan soal, pasti hasil belajarnya siswa hanya menguasai konsep, menguasai materi pelajaran, bukan menguasai kompetensi. Tapi kalau gurunya masuk kelas itu membawa problem, ya, kemudian siswa didorong untuk menganalisis faktor-faktor penyebab problem itu apa. Kemudian siswa didorong untuk memberikan ide-ide solusi, maka guru tersebut mendorong siswa untuk menguasai kompetensi. Gitu Pak ya. Barangkali itu Pak Syifur. Terus Pak Jana, sedikit saya mungkin maksud dari memperjelas saja, mungkin sudah disampaikan Pak Jana. Pak Sidik itu menginginkan dengan perubahan-perubahan yang cepat itu, seperti peran kepala sekolah sebagai kepemimpinan pembelajaran. Nah, tentu terkait dengan bagaimana kurikulum dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah pihak LPMP sudah menyiapkan tentang hal-hal semacam itu? Itu kayaknya di situ yang Iya, apa yang harus disiapkan oleh LPMP gitu. Oke, ini Bapak Ibu, kebetulan Pak Syifur juga lagi daftar ini ya. Bentar lagi akan LPMP diminta ya untuk berperan aktif mensukseskan sekolah penggerak ya. Dengan sekolah penggerak itu nanti bagaimana program dari kementerian itu ada sekolah model ya. Mungkin selama ini ada sekolah model, sekolah rujukan, sekolah apa namanya itu. Itu nanti membantu kepala sekolah dan guru menerapkan Merdeka Belajar. Nah, peran kepala sekolah nanti akan dibantu memerankan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, nanti akan dibantu Bapak Ibu. Nanti
ini seleksi fasilitatornya kan nanti ditutup hari ini ya. Nanti ada pelatihan-pelatihan selama 6 bulan. Nah, bagi sekolah yang berkesempatan menjadi sekolah penggerak, itu tentu semuanya akan dibantu nanti. Gurunya dibantu menerapkan model-model pembelajaran, problem based learning, project based learning, kepala sekolah dibantu memerankan sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti banyak sekali pendampingan-pendampingan Bapak Ibu. Nah, kuncinya adalah kemauan saja. Kepala sekolah itu pada dasarnya punya kemampuan semuanya, tinggal kemauan yang penting ya. Istilahnya Pak Ki Hajar Dewantara itu, faktor yang menentukan sukses seorang itu karsa atau kemauan. Asal ada kemauan, pasti bisa. Ya. Nah, nanti kemudian sekolah penggerak ini istilahnya mengimbaskan ya ke sekolah lingkungan. Nah, sementara tahun ini itu menurut informasi ada 2.800 sekolah penggerak. Dan nanti akan menjadi contoh-contoh Bapak Ibu. Kalau ada kepala sekolah tertarik untuk menerapkan kepemimpinan belajaran 70% pembelajaran, itu bisa langsung magang atau mengamati di sekolah penggerak itu. Ya. Dan nanti LPMP disarankan memperkuat ekosistem. Ya, misalnya bagaimana nanti antara Dinas Pendidikan, ya LPMP, kemudian Dewan Pendidikan, kelompok kerja guru, kelompok pengawas, dan kepala daerah itu nanti membangun sinergi ya, membangun sinergi untuk mensukseskan program sekolah penggerak itu. Sehingga kepala sekolah nanti akan bebas minimal 70% melaksanakan kepemimpinan pembelajaran. Nanti kan kepala sekolah takut, Pak, kalau kami fokus di kelas, bagaimana dengan laporan-laporan kan? Nanti enggak lagi, Pak. Ya, nanti akan dibimbing gitu. Oke, mungkin begitu Pak Saifur ya. Ya, terima kasih Pak Jenderal. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jenderal tadi bisa diterima oleh ya, penanya. Baik, kita tutup untuk termen pertama. Dan mari kita lanjutkan kepada termen yang kedua. Untuk termen kedua, Satu Marabahan, Pak Saifur. SMP 1 Marabahan, Pak Iman. sekali lagi masih ada waktu. Ya, silakan Pak Marhaini ya. Pak Silakan. Iman, SMP 1 Marabahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini SMP Negeri 1 Merabahan. Kalau tadi 3 penanya telah menanyakan masalah SDM tentang guru, tentang kepala sekolah, dan tentang kurikulum. Saya mungkin pertanyaannya sederhana saja. Tentang nama ini Pak, tentang nama sekolah penggerak. Saya mengikuti bahwa nama-nama sekolah yang berkembang dalam 20 tahun terakhir ini sudah sangat banyak. Ada yang bernama sekolah potensial, kemudian sekolah RSSN, sekolah rencana perintisan, kemudian SSN, kemudian berkembang lagi menjadi sekolah model, lalu berkembang lagi menjadi sekolah bermutu. Sekarang muncul lagi namanya sekolah penggerak. Di samping itu kemarin ada juga berbagai jenis bantuan. Ada bantuan BOM, ada bantuan BKS, ada bantuan kinerja sekarang, ada afirmasi. Jadi pertanyaannya, kira-kira sekarang ini mau dibawa kemana lagi sekolah kita ini? Terus berubah dan ujungnya sepertinya tidak kelihatan. Mudah-mudahan dengan ini ada kelihatan, ada hasilnya. Jangan-jangan nanti ada konsep ganti menteri, ganti program. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Silakan penanya kedua. Pak Iman, Pak, dari SMP 1 Marabahan. Pak Iman ya. Silakan Pak Iman. SMP 1 Marabahan, Pak Iman. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyimak paparan tadi cukup menarik ya. Adanya suatu konsep yang sebenarnya juga sebelumnya sudah ada
tergambarkan itu ya, adanya kepala sekolah sebagai pemimpin konsep atau suatu kinerja atau perilaku yang ke depan lebih fokus pada bagaimana suatu kualitas pembelajaran di sekolah itu bisa tercapai. Nah, terkait dengan ini kita memaklumi bahwa dalam setiap sekolah itu kompetensi karena usia dan sebagainya ini perlu satu gerakan yang mungkin lebih dinamis lagi, lebih sempurna lagi untuk memberikan konsep-konsep ini. Dan satu diantaranya mungkin suatu payung hukum ya, yang mungkin bisa diterbitkan terkait dengan sekolah sebagai kepala sekolah sebagai pimpinan pembelajaran, sehingga pada penerapannya itu nanti bisa diterima oleh semua pihak. Meskipun memang sebelumnya ada satu tugas kepala sekolah, yakni supervisi pembelajaran, dan ini satu di antara mungkin tidak lepas dari satu kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin dengan konsep yang ada sekarang yang akan diterapkan bahkan ya tentang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran akan lebih aktif lagi untuk masuk ke kelas, sehingga memang ya kalau suatu guru sudah mungkin memiliki konsep tentang supervisi klinis tidak ada masalah, masih dalam kondisi supervisi akan masuk ke sekarang lagi, karena tadi memang kondisi guru juga masing-masing ada yang hampir pensiun dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan adanya COVID-19 ini dan proses atau sistem pembelajaran ini berubah jadi dari tatap muka menjadi Mohon maaf Pak Paiman, sampai terputus Pak ya. Untuk sementara kita dulu Pak Iman ya, ini terputus kayaknya tidak nyambung. Dan silakan penanya berikutnya, nanti kalau sudah tersambung lagi kita silakan Pak. Sudah bisa nyambung Pak. Oh ya. Tadi terputus Pak. Nah yang kedua terkait dengan teknis pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini yang tadinya tatap muka jadi daring, dan ini kelihatannya agak banyak mengubah satu konsep dan pemahaman pun mungkin tidak mengarah pada tujuan kurikulum. Terkait dengan ini mungkin satu di antara kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus memperhatikan tempat belajar nanti. Itu kalau dalam unsur-unsur kurikulum kan ada bagian proses, yang satu diantaranya adalah ruangan. Dan di masa COVID-19 ini harapan dari kami mungkin lewat LPMP, meskipun kemarin secara WA Japri dengan Dinas Pendidikan sudah kami sampaikan bahwa bagaimanapun suatu saat pasti tatap muka insya Allah kan akan terjadi kembali, dan ini meskipun kita harus berdampingan dengan masa COVID-19. Nah terkait dengan itu kami memohon kepada LPMP sebagai kepanjangan kami bahwa peraturan penentuan jumlah siswa dalam kelas itu mohon itu diberikan regulasinya, artinya kembali kepada sekolah nasional atau SSN. Yang dulu dalam SSN kan dalam satu kelas maksimal 20 itu sudah mencapai standar SSN. Ternyata pada perjalanan berikutnya dikembalikan pada posisi 32. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kalau memang terjadi ada suatu kelompok dalam satu kelas yang tanggung, mau tidak mau harus 30-an, ini agak susah di masa COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami kemarin coret-coret itu bahwa dalam suatu ruang kelas yang dengan ukuran 7x7, idealnya itu maksimal 24. Nah, seandainya ini diubah ke sana, diarahkan ke 24 maksimal, itu tentu akan mempengaruhi keseluruhannya, tugas guru dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah di Dapodik. Nah, sehingga adanya kebijakan untuk mengembalikan ke standar dalam jumlah siswa dalam kelas, Dapodik harus disesuaikan sehingga semuanya link. Baik dari sekolah sudah menetapkan itu, Dapodik juga bisa menyesuaikan sehingga
proses pembelajaran bisa kembali normal dalam kondisi yang di situasi COVID-19 ini. Ya mungkin itu Pak Moderator sebagai pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Ya, ada Oke. 3 mungkin ini pernyataan atau saran saja kayaknya. Silakan yang Ya, Pak. silakan angkat tangan Pak supaya saya lebih melihat. Silakan satu lagi. Atau kalau tidak ada kita. Ya Pak. Oh Pak Badrudin ya. Silakan Pak Iya. Badrudin. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara. Mendengarkan paparan dari Pak Zainal Panani masalah tugas kepala sekolah, barangkali tadi dikatakan sebagai manajerial itu 30%, kemudian memikirkan pembelajaran 70%. Nah, kami barangkali di sini untuk manajerial, ini selama ini kan pengalaman di lapangan berkaitan dengan manajerial ini salah satu contoh dalam pengelolaan laporan BOS. Kalau praktik di lapangan ini hampir-hampir full untuk manajerial, karena berkaitan dengan auditor nantinya. Setiap sekolah itu tentunya ini pada saatnya ada di audit, diantaranya inspektorat dan BPK. Nah, berkaitan dengan itu, kalau hanya 30% ini barangkali sangat memberatkan juga bagi prakteknya di lapangan saat ini, karena banyaknya administrasi yang harus disiapkan dalam pelaporan BOS ini. Karena tuntutan, salah satu contoh misalkan dalam pembelian barang saja, itu harus ada keterangan kwitansi, kemudian nota, kemudian ada lagi survei barang dan sebagainya. Itu barangkali yang kami pikirkan saat ini untuk administrasi manajerial pada kegiatan pelaporan BOS ini. Nah, kalau 30% dari kegiatan kepala sekolah untuk manajerial ini rasanya untuk praktik di lapangan itu barangkali sangat berat. Kemudian apakah ada kebijakan dari pemerintah yang berkepentingan untuk mensederhanakan, misalkan pada saat auditor akan pemeriksaan ke sekolah. Itu saja barangkali yang kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Badrudin. Ya. Ini ada Pak Jenal, ini ada 3 orang. Ya, yang pertama kayaknya ini ada 2 penanya dan 1 saran. Penanya pertama adalah itu Pak Marhaini. Katanya bahwa kita ini sudah banyak istilah-istilah nama sekolah, mulai dari RSB, SSN, model, jaminan mutu. Nah, sampai terakhir adalah, ya termasuk sekolah rintisan sampai terakhir yang namanya sekolah penggerak. Pertanyaannya adalah, apa gerang maunya pemerintah itu, atau mau dibawa kemana sekolah yang kita yang sedang bereksis di
di tanah air Indonesia nih, gitulah intinya. Kemudian yang Pak Paiman ini kayaknya dia hanya minta saran atau minta masukan agar baik itu masalah terkait dengan kepemimpinan sekolah maupun sistem pembelajaran, nah itu harus ada aturan yang jelas atau regulasi sehingga ya boleh dikatakan tidak terlalu membingungkan lah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Jadi perlu adanya regulasi dan itu ya silahkan aja mau itu baru tahap saran bukan tahap apa pertanyaan. Kemudian yang terakhir Pak Badrudin ini dia kayaknya tidak setuju dengan rencana kebijakan gitu ya, boleh dikatakan bahwa manajerial itu dipaling. Dulunya kan 70%, sekarang diharapkan nanti manajerial itu 30% saja, berubah pembelajaran yang menjadi 70%. Karena kata beliau ini terlalu banyak dengan tugas-tugas dan tuntutan yang oleh pemerintah, bahkan sampai sering dikunjungi oleh auditor dan memerlukan penanganan administrasi yang cukup waktu. Nah, coba Pak Janal gimana ini menyikapinya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Mungkin dari Pak Paiman dulu ya. Ini tentang jumlah siswa dan sebagainya. Ini nanti semuanya diserahkan ke gugus tugas ya, karena menyangkut keamanan siswa, menyangkut kesehatan siswa. Bapak Menteri pun itu nggak berani ngambil keputusan ya. Ini daerah ini Pak Gapuri nanti bisa nambahi ya. Di daerah zona hijau pun yang sekolah itu boleh membuka tatap muka, pembelajaran tatap muka, itu pun masih harus menunggu keputusan ya. Jadi Pak Menteri tetap semuanya itu menyerahkan keputusan terakhir itu di gugus tugas, karena yang tahu tentang apakah aman atau tidak itu di orang kesehatan ya. Nah, LPMP juga nggak tahu Pak itu. LPMP kan hanya memfasilitasi saja. Mungkin begitu Pak ya. Yang berikutnya mengenai dari Pak Marhaini ya. Itu tentang sekolah-sekolah itu, nama sekolah itu banyak sekali Pak. Ada sekolah, ada RSBI, SSN, ada sekolah potensi, sekolah model, dan sebagainya lah. Pertanyaannya kenapa ini semuanya itu padahal itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak berdampak kepada hasil belajar siswa. Itu hasil koreksi dari kementerian. Karena faktor-faktor penghambat pelaksanaan model-model sekolah yang bagus itu tidak dihilangkan Pak. Jadi faktor-faktor yang menghambat kebebasan guru untuk berinovasi, faktor-faktor yang menghambat kepala sekolah karena banyak beban administrasi itu belum dihilangkan. Faktor-faktor yang menghambat termasuk dinas pendidikan ya. Salah satunya yang dihilangkan itu adalah UN Pak. UN. Yang kedua adalah aturan BOS ya. Bapak Ibu sekarang sudah ada aplikasi. Jadi dengan Bapak menurut penjelasan dari Pak Iwan Sahril Dirjen GTK, kepala sekolah itu kalau menggunakan aplikasi penggunaan dana BOS itu seperti aplikasinya seperti Tokopedia, hanya klik-kliknya gitu aja laporan keluar gitu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menyediakan waktu berhari-hari, tidak sampai 1 jam juga sudah pelaporan karena semuanya itu sudah diatur oleh sistem. Jadi semua beban administrasi, beban dokumen, ya, beban apa itu bukti-bukti pembayaran, semua itu akan dipermudah. Bapak Ibu kalau belanja di Tokopedia itu sangat mudah sekali, tinggal klik saja, ya, di HP itu barang datang, itu barang bukti juga langsung bisa di-download. Tinggal send saja kemana? Ke keuangan ya, ke pemerintah daerah, tinggal send saja. Tidak perlu mencetak dengan fotokopi yang tebal gitu ya. Harus keluar rumah, keluar biaya, nggak perlu lah. Jadi semua beban-beban yang membebani kepala sekolah
itu akan dihilangkan, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Mengenai belum siap, mengenai melaksanakan kepemimpinan pembelajaran ini, itu tawaran saja, Pak. Ya, kalau misalnya tertarik untuk menjadi sekolah penggerak, tentunya juga tertarik untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau tidak tertarik, ya tidak apa-apa, Pak. Karena itu sifatnya adalah terserah dari guru dan kepala sekolah. Ya. Jadi begitu, Pak ya. Jadi tidak perlu terbebani, tidak perlu terintimidasi. Jadi semuanya terserah kepala sekolah. Karena hanya pilihan itu, Pak. Mungkin begitu ya, Pak Badarudin. Terus ada juga perubahan mindset dari inspektorat, Pak. Dari pemeriksa keuangan sekarang sudah berubah. Yang dulunya itu hanya memeriksa tentang pertanggungjawaban keuangan, sekarang sudah berubah. Mulai menanyakan tentang kinerja. Bahkan inspektorat di kementerian sekarang sudah mulai diarahkan kementerian untuk monitoring PPDB. Tidak melulu penggunaan keuangan ke lembaga-lembaga pendidikan ya, tapi sudah mulai monitoring implementasi kebijakan kementerian. Nah, nanti akan menanyakan kinerjanya dan dampaknya seperti apa. Jadi semua komponen sekarang diarahkan untuk mengubah mindsetnya, bukan lagi menuntut dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang sifatnya rutinitas, tapi sudah diarahkan ke outcome dan impact. Mungkin begitu, Pak ya. Cukup. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Jenderal. Sudah begitu panjang penjelasan yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Bapak Ibu, waktu kita untuk sesi pertama sudah berakhir. Saya yakin bahwa Bapak Ibu masih ingin lagi menggali tentang apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal, tapi mohon maaf karena kita dibatasi waktu dan tepat 10:30 kita berakhir. Dan